Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channelnya Dede Rizky. Jadi video sekarang ini untuk membahas DJI Osmo Zenmust 3, kekurangan dan kelebihannya si DJI Osmo Zenmust 3 menurut saya pribadi. Dan sebelumnya saya pernah review juga. Mungkin teman-teman bisa klik tombol di atas atau tanda seru di atas untuk melihat video review singkat ya, karena waktu itu saya beli barang ini dengan kondisi bekas, jadi bukan baru. Dan untuk harganya sendiri ini lebih murah ya, jadi teman-teman bisa tonton di atas. Oke, langsung aja kita ke kelebihan yang pertama. Jadi kelebihan yang pertama untuk DJI Osmo Zenmust 3 ini, dia sudah dilengkapi dengan kameranya dari DJI. Jadi kita tanpa harus menyiapkan lagi kamera. Jadi ini gimbal plus kamera. Dan untuk kameranya sendiri ini udah resolusinya 12 megapiksel, dan untuk videonya sudah beresolusi 4K. Untuk videonya sendiri di sini sudah beresolusi 4K. Jadi itu kelebihan yang pertama. Kelebihan yang kedua itu dia sudah dilengkapi dengan kameranya. Tanpa harus kita lagi menyiapkan kamera. Jadi beli gimbal plus kamera, itu kelebihan yang kedua menurut saya di harga 1,5 jutaan. Oke, kelebihan yang ketiga di sini udah ada joystick yang cukup simple digunakan untuk para videographer atau youtuber pemula. Jadi bisa cepat dipahami untuk joysticknya. Oke, selanjutnya di sini untuk ini mungkin suatu kelebihan juga ya menurut saya. Dan di sini untuk naruh handphonenya bisa di samping. Jadi misalkan nanti teman-teman ngambil footage seperti ini, jadi nanti ini bisa diputer-puter, dan ininya untuk si handphonenya bisa stay di sini satu jajar sama muka kita, sedangkan si kameranya bisa lurus, bisa diri seperti ini. Dan itu kelebihan yang selanjutnya. Ini kelebihan yang ketiga ya menurut saya pribadi. Kelebihan yang keempat ini udah ada kuncinya, jadi misalkan kita dimasukin ke tasnya nggak usah takut kegoncang atau keputer-puter seperti itu, karena dia sudah dilengkapi dengan kunci lehernya. Dan ini untuk kameranya ada kuncinya juga jadi tanpa kita buka kamera, si gimbal ini nggak bakal berfungsi dengan baik ya teman-teman. Oke, dan yang selanjutnya tadi kelebihan yang keempat. Sekarang kelebihan yang kelima dari DJI Osmo Zenmust 3 menurut saya sendiri, ini bisa dilepas. Jadi jarang orang yang tahu bahwa gimbal si gimbal DJI Osmo Zenmust 3 ini bisa dilepas. Ini bisa dilepas, dimasukin atau dipasang di drone yang seperti ini. Dan ini kameranya sebenarnya, cuman ini versi di gimbalnya. Oke, cara lepasnya gimana? Di sini ada warna merah sama warna putih. Warna merah itu untuk kunci dan warna putih itu untuk ngebuka. Karena di sininya ada garis lurus seperti ini, diputar aja ke sini. Diputar. Nah, sudah nyampe sini. Ini lalu diangkat. Terpisah. Gokil kan? Terpisah tuh. Gimbal yang mana lagi yang secanggih ini selain DJI nggak ada, jadi hanya ada di DJI. Jadi nanti bisa dipakai di drone seperti ini. Dimasukin kameranya di sini bro, tuh cakep banget kan. Jadi bisa muter kiri kanan lurus, itu nanti bisa dipasang di drone. Ini kelebihan yang kelima. Nah, untuk kelebihan yang kelima mungkin sampai di sini dulu ya kalau menurut versi saya. Langsung kita ke kekurangannya. Sekarang kita bahas ke kekurangannya. Kekurangannya di DJI Osmo ini. Kekurangan yang pertama menurut saya sendiri ada di bawahnya, ini tidak dilengkapi untuk naruh di tripod. Jadi kita harus beli lagi alat untuk naruh tripod di sini yang pakai ini di samping. Jadi kalau misalkan kita yang stay atau kita beli lagi tempat untuk naruhnya.
Jadi ini belum dilengkapin. Ini kekurangan yang pertama menurut saya. Tapi itu nggak jadi kekurangan yang fatal ya, karena ini masih bisa diakalin dengan benda-benda atau aksesoris lainnya ya. Oke, kekurangan yang kedua. Kekurangan yang kedua itu ada di baterai. Baterainya ini cukup boros sekali dibandingkan DJI Osmo Mobile 2. Itu awet banget. Dan untuk DJI Osmo ini kenapa dia menyediakan dua baterai? Dan baterainya itu ada di bawah nih, ada di bawah seperti ini. Kenapa dia menyediakan dua baterai? Karena ini lumayan cukup boros juga menurut saya sendiri. Jadi kita harus stay bawa kemana-mana dua baterai seperti itu. Dan itu untuk kekurangan yang kedua. Dan sekarang kekurangan yang ketiga. Kekurangan yang ketiga ada di mode video. Kenapa di mode video? Karena di mode video ini kita nggak bakal bisa mendapatkan suara yang cukup bagus, karena di sini ada kipasnya sendiri berdekatan dengan mic internalnya, jadi dia tuh berisik banget. Dan saya sebelumnya pernah bikin video juga dan ada mentahannya dan ada bunyi seperti ini nih, dan ini ada videonya. Nah, dan bunyinya seperti ini, jadi bunyi kipas, bunyi suara. Kalau misalkan bunyi suara kita doang kan enak nih, tapi di situ ada bunyi suara kipas dan itu sangat mengganggu dan tidak disarankan untuk vlogging karena ini ada suara-suaranya. Mungkin ini juga bisa teman-teman digunakan untuk vlogging, tapi teman-teman harus beli lagi mix eksternal yang bisa dicolokin di sini. Ini udah dilengkapin ya, jadi itu bisa pakai mic eksternal. Jadi kekurangan itu bisa dilengkapin dengan kita membeli lagi mix eksternal yang ditaruh di sini. Itu bagus, tapi agak ribet sih. Dan mungkin untuk kekurangannya sih kalau menurut saya sih seperti itu. Jadi ini udah bagus banget, worth it banget untuk digunakan di tahun 2021 karena untuk videonya sendiri resolusi di 4K seperti itu. Menurut saya nggak banyak kekurangannya dengan harga 1,5 jutaan atau di bawah 2 jutaan. Di bawah 2 jutaan sudah mendapatkan gimbal plus kamera dan beresolusi 4K 12 megapiksel, stabil banget, mantap. Dan untuk membahas tentang kelebihan dan kekurangannya sendiri untuk DJI Osmo Zenmuse 3 ini, mungkin sampai di sini dulu ya teman-teman. Nanti akan kita bahas apa sih kelebihannya atau kita ulik lagi di DJI Osmo Zenmuse 3 ini, karena saya pemakaiannya baru di bawah 1 bulan. Untuk bikin videonya sendiri juga jarang, untuk pakai DJI Osmo ini juga jarang. Mungkin nanti akan kita update lagi di channel Dede Rizky, jadi jangan lupa subscribe dulu ya. Oke, untuk pembahasannya sampai di sini dulu ya teman-teman. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.